Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Dewi Setiani dari Prodi Pendidikan Anak Usia Dini dengan nomor NIM 1862050054. Di sini saya akan mengerjakan tugas metode perkembangan sosial emosional dengan dosen pengampu Ibu Nina Yuminar MPD. Pada video kali ini saya akan membahas tentang tantrum. Mungkin masih banyak yang belum tahu tentang tantrum ya. Jadi, tantrum itu adalah perilaku yang tidak menyenangkan dan mengganggu atau ledakan emosi. Tantrum bisa dalam bentuk verbal, fisik, ataupun keduanya. Anak seringkali bersikap seperti itu karena anak tidak bisa mengungkapkan kemauannya dengan kata-kata. Tantrum ialah salah satu tahap perkembangan anak. Hal ini terjadi ketika anak belajar untuk lebih mandiri. Tantrum sering terjadi pada kisaran usia 1 tahun hingga 4 tahun dan biasanya terjadi 1 kali dalam sehari. Frekuensi tantrum biasanya mulai jarang saat anak memasuki usia sekolah. Pada kisaran usia ini, mereka akan lebih banyak bicara dan mampu mengekspresikan keinginannya secara verbal. Tantrum biasanya berlangsung selama 2-15 menit. Ledakan emosi hebat yang terjadi lebih dari 15 menit mungkin merupakan masalah yang lebih serius. Jika anak mengalami ledakan emosi yang berkepanjangan, maka diperlukan konsultasi dengan layanan kesehatan atau profesional. Ada beberapa penyebab tantrum pada anak. Yang pertama itu frustasi, bisa mencari perhatian, menginginkan sesuatu seperti hadiah atau mainan, menghindari melakukan suatu perintah, kelaparan ataupun kelelahan. Penyebab anak tantrum adalah konflik dalam diri anak, di mana mereka ingin mandiri namun masih membutuhkan perhatian orang tua. Penting bagi orang tua untuk tetap tenang dalam menghadapi anak yang mengalami tantrum. Meneriaki atau memukul anak hanya akan memperkeruh situasi. Respon orang tua yang tenang tanpa menyerah terhadap aturan yang ditetapkan dapat mengurangi stres dan membuat orang tua serta anak merasa lebih baik. Hal lain yang dapat dilakukan adalah mencoba mengalihkan perhatian dan beralih ke aktivitas yang disukai anak. Jika anak tiba-tiba tantrum saat di luar rumah, bawalah anak ke tempat yang tenang, misalnya seperti mobil atau kamar kecil. Temper tantrum pada dasarnya bertujuan untuk mencari perhatian. Salah satu strategi untuk meminimalkan tingkat keparahan tantrum adalah dengan mengabaikan perilaku tersebut. Salah satu cara yang bisa dilakukan adalah tidak bicara atau bereaksi sampai perilaku tantrum anak berhenti. Kemudian, bicarakan masalah dengan tenang dan berikan alternatif tanpa menyerah pada permintaan anak. Kapan sih harus mencari bantuan? Apabila tantrum makin parah dan orang tua merasa tidak mampu mengendalikannya, maka dibutuhkan konsultasi dengan layanan kesehatan. American Academy of Pediatrics merekomendasikan untuk konsultasi dengan dokter anak atau dokter keluarga jika terdapat kondisi seperti tantrum lebih parah setelah usia 4 tahun, seperti anak melukai diri sendiri atau orang lain atau menghancurkan barang atau properti selama tantrum. Yang ketiga, anak menahan napas saat tantrum, terutama jika mereka kelelahan. Yang keempat, anak mengalami mimpi buruk, sakit kepala, sakit perut, cemas, tidak mau makan atau tidur, atau sangat manja kepada orang tua. Untuk mencegah tantrum, pastikan anak makan dan tidur pada waktu normalnya. Apabila anak tidak lagi tidur siang, pastikan ia masih memiliki waktu tenang, berbaring selama 15 hingga 20 menit atau beristirahat
Saat orang tua membacakan anak buku atau bercerita pada waktu luangnya juga bisa membantu mencegah tantrum. Dari pembahasan yang sudah saya bahas, tentunya sudah tahu kalau tantrum adalah hal yang wajar dan bisa diatasi. Namun, ada beberapa kondisi di mana sikap tersebut perlu diwaspadai dan membutuhkan konsultasi dengan tenaga kesehatan dan profesional. Terima kasih, semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.